Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Shalom sahabat WB, ketemu lagi bareng saya Magdalena Krisinda di akhir pekan dalam konten Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Wah, bersyukur banget ya sahabat WB, gak terasa bulan Mei udah di penghujung. Dan beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Juni. Wah, saya berdoa, saya berharap semua sahabat WB dimanapun berada dalam keadaan yang sehat, yang bersemangat, dan pastinya sukacita. Oke, sambil sahabat WB mulai join satu persatu untuk nonton Instagram Live malam hari ini, saya mau tulis dulu ya di kolom komentar topik malam hari ini karena bagus banget nih temanya. Temanya adalah Sisterhood to Discover You bersama dengan sahabat WB yang adalah Girls Talk Surabaya, namun saat ini sudah berkarir di Jakarta gitu ya. Gak soal, dari Surabaya ke Jakarta ketemunya sama wong Jogja ya. Oke, baik sahabat WB, boleh dong kasih tahu saya sahabat WB ada di kota mana nih? Ada Kak Heni, ada Kak Anaho, ada Kak Nisa Chandra, shalom juga, P Sari 0506. Ada decornation.id, Lili Gunawan. Kak Karlina juga udah join. Thank you ya. Ada juga Kak Heni MGBY. Selamat malam semuanya. Oke deh, kalau gitu kita simak dan nyanyi bareng lagu berikut ini ya. Yang ku cari di dunia ini, keberhargaan diri yang sejati. Tahu nggak judul lagu ini apa? Boleh ketik di kolom komentar. Tebak judul lagu. Tinggi prestasi, ku jadi berharga di apa makna diri ku diciptakan utuh olehnya. Ayo kita nyanyi bareng ya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di Ada yang tahu judul lagu ini apa? Salah satu sesi di pembinaan wanita bijak ya. Sesi abis praken. Halo Ovi, shalom. Sehat-sehat ya Ovi ya. Shalom Kak Tantri, selamat malam. Nyanyi dulu ya Kak ya. Oke, sekali lagi sahabat WB, selamat malam semuanya. Selamat berakhir pekan ya. Oke, saya kecilin sedikit volume lagunya ya, supaya sahabat WB bisa dengar suara saya dengan jelas. Boleh dong ketik di kolom komentar. Kalau tadi pertanyaan saya nggak dijawab nggak apa-apa, karena judul lagunya adalah Mutiara yang Ditemukan ya. Dalam hati saya tahu sahabat WB ngerti dan tahu judul lagu ini ya. Oke, saya mau tanya dulu aja nih, sahabat WB, kalau suara saya bisa didengar dengan jelas,
atau video saya juga lancar bisa disimak di situ, boleh dong ketik yes, G E S. Nah, gitu aja deh. Minta 3 huruf. Yes, Y E S. Oke ya. Supaya saya di sini makin semangat nih sahabat WB, karena abis ini saya bakal invite salah satu sahabat WB yang cantik banget, yang humble, yang friendly, ya, yang pokoknya seru banget. Dia adalah Carlina Kristiani, ya, Sista Carlina. Oke. Thank you Kak Lili. Kemudian Kak Sari juga, Kak Lestiarini Oci, selamat bergabung. Sip. Berarti suara Magda yes ya, bisa didengar dengan clear di situ ya. Ada Haryana Tejo, terima kasih. Kak Siska Leuningko, hai. Happy weekend. Baiklah, kalau begitu saya langsung invite Carlina, alumni Gestok Surabaya yang malam hari ini ada di Jakarta. Nah, ini dia. Hai, Shalom Carlina. Halo Kak, Apa kabar? sangat baik. Puji Tuhan. Gimana cuaca di situ? Cerah, panas, sejuk, atau sepoi-sepoi? Sayangnya hujan. Hujan. Weh, seger dong kalau hujan berarti ya. Agak-agak sejuk gitu ya cuacanya atau udaranya ya. Ya, lebih ke gelap sih Kak, tapi dari siang tadi soalnya hujannya. Dari siang sepanjang hari. Jogja panas banget nih hari ini. Gerah rasanya. Saya sampai tapi untung sih ventilasi lancar. Ya, jendela-jendela di tempatku tuh terbuka lebar, terus ya angin-angin jadi berasa sepoi-sepoi. Oke deh, Kak Carlina, selamat malam ya. Terima kasih udah mau diundang sama Wanita Bijak Indonesia untuk berbagi. Selamat malam, terima kasih buat kesempatan sama waktunya juga. Dan sekarang lagi sibuk apa nih selama pandemi nih? Sibuknya cuma satu Kak, bekerja. Oke. Bekerja dan membuat karya gitu ya. Oke, baik. Masih WFH ya, sementara pandemi ini ya, Kak Carlina ya. Ya, ada WFH, WFO sih. Jadi kayak ganti-gantian gitu. Kadang sekali berapa hari WFO, terus WFH gitu-gitu. Jadi kayak udah nggak full WFH lagi. Oh, ya, I see. Jadi udah dibagi ya jadwalnya ya. Oke. Baiklah, mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya Kak Carlina. Mau di mana aja, entah mau di Surabaya kah, di Jakarta, tetap jadi berkat. Setuju ya? Amin. Oke. Nah, topik kita malam ini tuh bagus banget loh Kak Carlina. Sisterhood to discover you. Topiknya tuh related banget sama kebutuhan kita hari-hari ini ya. Ya udah, kalau gitu sebelum nanti Kak Carlina sharing-sharing, kita doa dulu yuk. Oke ya, kita doa dulu sebentar, nanti Magda doa pembukaan, kemudian Kak Carlina akan doa penutup sebelum nanti kita mengakhiri IG Live ini ya. Oke, tunggu dulu nih, sinyal di tempatku sempat muter-muter beberapa detik. Semoga lancar deh ya sinyalnya ya. Oke, yuk kita doa sebentar ya sahabat BB ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini bisa bergabung dengan Kak Carlina yang akan berbagi tentang satu topik yang sangat kami butuhkan pada hari-hari ini. Kami berdoa, kami serahkan Instagram Live ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga akhir, sehingga sinyal, jaringan, peralatan yang kami gunakan berfungsi dengan baik, dan kabar sukacita sorga boleh membawa kedamaian buat setiap sahabat WB. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati hamba-Mu Kak Carlina yang akan Tuhan pakai. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Kak, kalau ngomongin soal topik ini ya, Sisterhood to discover you. Sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang atau penyebab topik ini tuh menjadi topik yang sangat penting untuk kita sharingkan malam hari ini? Oke.
Mungkin mungkin kita mulai dari ini dulu kali ya Kak ya, Sisterhood to Discover You. Itu mungkin eh, paling mudah dibahasakan Indonesia dulu kali gitu ya. Sisterhood tuh apa Mhm. sih gitu? Sisterhood itu kan kayak semacam komunitas, tapi sebenarnya kita pengennya itu komunitas yang lebih apa ya, lebih deket gitu loh. Jadi sisterhood itu kan kayak persaudaraan gitu kan, gitu. Jadi pengennya GT itu jadi sebuah komunitas untuk yaitu yang kita sebut discover you. Discover itu kayak maksudnya menemukan you-nya Tuhan dan you-nya kita semua gitu. Maksudnya gitu sebenarnya. Ini ide originalnya ya. Originalnya tuh sebenarnya kayak gitu. Itu sih maksudnya Oke. sisterhood to discover you. Tapi kenapa kok itu penting? Kenapa kok itu penting? Nah, ini mau cerita latar belakang ya, Kak ya? Boleh dong. Biar teman-teman tahu kita mulai mulai pemanasan dulu lah ya, biar nggak shock tiba-tiba kita masuk ke sharing yang agak berat gitu. Jadi kita mulai lapisan per lapisan gitu Kak Karlina. Oke, nah awal mulai ini latar belakangnya. Jadi sebenarnya jargon sisterhood to discover you ini itu kita baru apa namanya? Kita baru pakai itu ketika kemarin kita rebranding Girlstock, Kak. Kan sebelumnya Kak Magda kan udah sempat ngobrol tuh sama si Hana ya tentang rebranding Girlstock itu sendiri. Nah, jadi jargonnya Sisterhood to Discover You ini itu kita sebenarnya baru pakai tuh baru setelah kita rebranding itu gitu. Nah, waktu itu kita mikir, maksudnya kita mikir kayak kan Girlstock ini segmentasinya anak SMP sama anak SMA kan ya. Kebanyakan tuh sebenarnya segmentasi yang kita berusaha untuk jangkau tuh SMP dan SMA. Kita tuh pikir apa ya hal yang paling dekat gitu sama anak-anak SMP sama anak-anak SMA gitu. Nah paling sederhana atau paling simple dalam satu hari untuk anak SMP dan SMA mereka tuh spend waktu ngapain sih dalam sehari? Paling gampang kita lihatnya dalam satu hari mereka tuh sekolah paling banyak waktu ya paling banyak waktu yang mereka habiskan tuh buat sekolah buat les gitu dan berarti hampir lebih dari 50% waktu mereka setiap hari tuh mereka habiskan sama teman-temannya gitu jadi kita ngelihat kayak wah berarti betapa signifikan atau betapa pentingnya peran orang-orang yang ada di sekeliling si anak SMP dan anak SMA itu gitu. Nah, itu sih awal mulanya. Jadi kita pengennya kita tuh jadi best friend gitu. Kita pengennya kita itu jadi teman dekat, jadi sister bahkan gitu, yang intens. Ya. Oke, Kak Karlina, Kak mundur dikit dong. Mundur dikit penjelasannya tadi sempat sempat crack Ma- sebentar audionya. ya. Oke. Tadi sampai ke ini nih, betapa circle pertemanan ini menjadi salah satu hal yang mengambil sebagian besar waktu mereka. Nah, tadi sampai di situ, sampai di circle pertemanan tadi. Coba agak sedikit Hmm. dijelasin dari situ, diulang. Hmm. Di tempat Magda nih sinyalnya Kak Karlina muter-muter nih. Di tempatnya sahabat BB gimana sinyalnya? Apakah oke? Okay? Saya bisa dibantu untuk cek jaringan ya. Iya, shalom Kak Ripka, terima kasih udah join ya. Oke, tunggu dulu. Di tempatnya Magda soalnya sinyalnya Kak Karlina nih yang muter-muter. Oke, kita tunggu sebentar ya. Halo Kak Tantri. Baik, thank you ya Kak Tantri. Oh betul ya, sinyalnya Kak Karlina ya, kurang stabil. Oke, semoga abis ini sinyalnya Kak Karlina udah well ya. Aku masih inget kok tadi sampai di mana perbincangannya. Ya, aku invite ulang. Semoga sinyalnya oke. Nah, puji Tuhan. Yes, Maaf, praise the Lord. maaf tadi Gak apa-apa. disconnect wifi-nya.
Oke, oke. Kak, aku masih ingat tadi penjelasannya sampai pada betapa anak-anak remaja sampai SMA itu banyak waktu mereka habiskan untuk ketemu sama teman-temannya. Jadi penting Betul, banget kalau topik sisterhood ini menjadi hal yang kita ulas. Nah, sampai di situ Kak, betul. boleh sedikit diulang. Nah, jadi karena kita ngelihat, wah mereka ini spend banyak waktu itu kan sama teman-temannya gitu kan ya di sekolah, sama gadget yang di dalam gadgetnya itu juga sebenarnya teman-temannya juga kan gitu. Nah, kita tuh jadi bagian dari situ gitu loh. Kita pengen jadi bagian yang mereka ini intens ke komunikasi setiap hari kayak gitu. Jadi best friend lah kayak gitu sih. Jadi itu kenapa kemudian kita comes up akhirnya dengan jargon itu sisterhood to discover you, karena kita pengennya kita ini nggak cuman eventual gitu loh kak, nggak cuman oke, modul 1 setiap kali liburan setahun sekali, habis itu ada kita follow up modul 2 gitu. Kita pengennya jadi seorang teman itu yang konsisten gitu sih. Itu ide originalnya kayak gitu gitu. Oke, baik. Hmm, Bisa kita pahami atau bisa ditangkap gitu ya pesannya dari Kak Karlina bahwa ini salah satu penyemangat juga. Mungkin kalau aku bilang kayak power statement gitu ya di era pandemi ya. ya Karena betul. pertemanan kita itu tidak hanya di dunia maya yang notabene sekarang kita lagi social distancing. Hmm, Tapi pertemanan di dunia maya ini menjadi satu hal yang tidak bisa kita lepas dari genggaman tangan kita. Sehingga betul. ini menjadi power statement yang baru untuk kembali mengumpulkan teman-teman GT maupun sahabat WB supaya ada dalam kelompok pertemanan yang saling melindungi, menjaga, bahkan saling menolong. Gitu. Wah, sip, 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 Benar, sip. benar. Benar. Oke, kalau begitu, apa nih kata firman Tuhan nih, Kak Karlina, tentang sisterhood to discover you? Oke, nah mungkin kita sih, maksudnya tim GT ya, kita tim GT itu kita berangkatnya dari ini kali ya Kak, dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Di situ tuh ada ditulis tuh, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Terus yang 25, Hmm. janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat gitu. Jadi Ya. uh, ya itu tadi, itu balik lagi ya Kak sama value yang atau ide awal yang tadi, kenapa kok kita pakai sisterhood gitu. Kenapa kok kita pakai sisterhood? Karena kita pengennya kayak gitu. Kita pengennya saling memperhatikan gitu. Kita pengennya apa namanya? Saling support gitu, yang nggak eventual kayak cuman 1 tahun sekali, tapi kita pengen kita itu intens gitu, ya lewat apapun ya media yang kita pakai ya, lewat sekarang ada girl stocknya, ada Instagram, terus kita lewat modul 2, mungkin lewat event-event yang dibikin di tiap-tiap kota kayak gitu, tapi kita pengennya sih intens gitu, jadi nggak sekali 2 kali ya udah goodbye gitu ya. Kita pengennya itu jadi sesuatu yang konsisten dan intens kita lakukan terus gitu. Jadi supaya uh, yang ditulis di Ibrani ini kita bisa kerjakan gitu. Untuk saling support, saling mendukung, saling menasehati, dan saling-saling yang lain. Oke, oke, oke. Jadi kalau kita ngebahas tentang kita butuh pergaulan yang baik, itu tuh juga related banget sama firman Tuhan ya. Aku langsung diingetin juga tadi Kak Karlina, bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Nah, pergaulan buruk itu nggak hanya bicara pergaulan kita di dunia nyata, tapi di sosial media itu kalau kita nggak hati-hati juga banyak banget pergaulan yang buruk gitu ya. Makanya Girls Talk Indonesia hadir ya di akun Instagramnya buat teman-teman, buat sahabat WB, buat sahabat Girls Talk untuk bisa follow Instagram @girlstalkindonesia. Oke, baik. Nah, sampai di situ tadi penjelasannya di Ibrani ya, sahabat WB. Aku coba cek dulu di sini. Aku invite ulang Kak Karlina. Emang sinyal akhir pekan itu suka bikin gemoy. Salah, gemes. Oke, tunggu, 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 tunggu. Lagi dikonfirm ya, beberapa detik ya. Oke, tadi dari Ibrani 10 ayat 25 ya. Aku Hmm. bantu bacain ulang buat sahabat WB yang baru join tadi.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, itu tadi ayat yang dipilih untuk menjadi dasar kenapa topik Sisterhood to Discover You. Oke Kak, tadi sampai penjelasan ayat. Mari silakan Sorry, dilanjut. ini tadi harapannya sih udah nggak ini ya, udah nggak apa namanya, udah nggak putus lagi nih. Ya, Iya, amin. Tadi sampai mana ya? Sampai Ibrani ya. Kenapa kok kita Betul. pakai Ibrani ya? Itu tadi balik lagi. Maksudnya menghubungkan sama Sisterhood to Discover You tuh harapannya event GT ini nggak eventual gitu loh Kak. Maksudnya nggak cuman kayak sekali, 2 kali modul 1 gitu ya. Sekali datang modul 2, habis itu tamat terus udah gitu. Nah kita pengennya Girlstock ini jadi sebuah platform yang konsisten dan intens gitu. Yang untuk mengerjakan yang dibilang sama si Ibrani tadi, untuk saling itu tadi gitu sih. Oke. Aku terus tadi juga auto ingat tentang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadi sempat nyeletuk ya, kalau di sosial media yang sekarang ada di genggaman kita itu juga banyak banget loh pergaulan yang buruk. So harus hati-hati karena yang dimangsa itu sekarang semua generasi, nggak hanya bicara generasi milenial, apalagi baby boomer, generasi di bawah milenial misalnya kayak Z, Y, X gitu itu atau generasi alpha sendiri udah jadi sasaran dari pergaulan buruk yang ada di sosial media. Gimana menurut Kak Karlina? Betul. Jadi sebenarnya saya termasuk yang sangat yakin sih Kak. Saya termasuk yang sangat yakin bahwa komunitas itu punya peranan yang sangat besar untuk kita itu jadi filter gitu loh Kak. Mungkin gitu ya kata yang tepat, untuk jadi filter. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ya Kak. Maksudnya kita kan nggak bisa mengatur tuh dunia ini akan berubah atau bergerak seperti apa gitu, secepat apa, itu kan kita nggak bisa ngatur, atau kita juga nggak bisa ngatur tuh yang muncul di internet cuman yang baik-baik doang, yang nggak baik-baik kita nggak boleh munculin gitu kan, kita nggak bisa kan ngatur gitu. Nah yang bisa kita lakukan adalah salah satunya menurut saya join komunitas-komunitas kayak gini, kayak Girlstock, kayak WB gini, untuk nambahin filter buat kita gitu. Jadi supaya ketika kita dapat exposure, ketika kita dapat informasi-informasi itu secara otomatis kita ini udah bisa kayak punya sistem filter gitu loh Kak. Ini oke nih gitu. Ini nggak oke nih gitu. Kayak gitu sih kalau saya ya. Kalau saya ngelihatnya gitu. Oke, dan itu memang filternya harus kuat banget ya, dan saringannya harus super ketat karena itu kita udah kebanyakan di dunia maya gitu. Mulai dari entah nggak cuma Instagram ya, TikTok misalnya. Kita follow tuh akun-akun yang emang bener-bener bikin kita tuh jadi powerful, misal akun-akun rohani, hashtag rohani yang itu membuat kita jadi secara rohani juga bertumbuh, nggak melulu ikutan konten-konten hiburan yang lucu-lucu, kadang juga ada yang sara, ada yang saru juga gitu ya. Betul. Yang membuat kita harus benar hati-hati di situ. Oke, terus ngomongin soal cara nih ya, Terus gimana nih yang mau Kak Karlina semangatin buat teman-teman untuk tetap ada dalam komunitas yang membuat kita dilindungi gitu ya. Istilahnya kita punya sister keeper. Nah, gimana Kak? Ini maksudnya apa yang kita lakukan ya untuk supaya betul. Untuk jaga konsistensi gitu kan ya Kak ya, maksudnya ya. Ya, setuju, betul. Jadi gini, di Girlstock ini kan ada ini Kak, maksudnya di Girlstock ini kan ada kayak Cemaska yang adalah panutan kita semua ini. Terus ada di sini lagi join loh. Ya maksudnya kan ada nih tim ya kayak mungkin semacam core timnya gitu kan ya, yang mungkin ya salah satunya kayak pemimpin modul 2 dan segala macam. Itu kan mereka ini bukan senior sih, cuman secara usia lebih tua kan secara otomatis ya gitu. Nah apa yang kita lakukan, kita berusaha untuk tetap ini sih Kak, ngikutin sih. Mau nggak mau ya, maksudnya tetap kita apa yang kita lakukan, kita belajar bahasanya mereka. Kita belajar apa sih yang sekarang itu lagi happening gitu. Walaupun kadang-kadang kita tuh nggak paham. Ini kita ngomong Girlstock ya, tantangan yang kita hadapi gitu ya. Dan untuk menjaga konsistensi itu kadang-kadang kita tuh nggak paham mereka tuh ngomong apa gitu.
atau yang sekarang lagi tren di tempat mereka tuh apa. Itu kadang-kadang kita tuh kayak bener-bener nggak paham sama sekali gitu. Tapi ya itu sesuatu yang kayak kita perlu usahakan supaya ketika kita ngobrol sama mereka nyambung, terus mereka juga nggak boring gitu ya sama kita. Terus ya setiap apa yang kita share atau kita discuss di dalam kelompok atau sisterhood ini itu something yang memang dekat sama mereka gitu. Kayak misalnya contohnya aku udah kerja gitu ya. Contohnya aku udah kerja. Tapi anak-anak yang aku modul 2 kan masih pada SMP, SMA tuh gitu. Nah kalau misalnya aku nggak belajar ngikutin bahasanya mereka, aku misalnya ngomongnya cuma masalah di kerjaanku doang gitu kan nggak nyambung ya Kak ya. Nggak nyambung. Kasian. Mereka pasti nggak lama-lama nyambung. bakal bakal diem Betul. lama-lama. Ciao, ciao Betul. Bella. Agak diulang dari tadi sampai kalau aku ngobrolin soal kerjaan kan nggak nyambung. Nah sampai di situ tadi agak mundur dikit terus diulang. Puji Tuhan ya. Di sini muter-muter sinyalnya. Gimana di tempatnya sahabat bebek ikutan muter-muter nggak sinyalnya? Oke, boleh kasih tahu dong. Boleh kasih tahu di kolom komentar. Sinyal saya fine, tapi di tempat saya nih sinyalnya Kak Karlina muter-muter. Oke, puji Tuhan, nggak apa-apa ya. Semua baik, ini judul lagunya ya. Baik. Selamat malam Kak Indra Wati Hanjaya, Kak Yosua Adi Nugroho, kemudian ada Kak Heni Jawati, teman-teman wanita bijak single Bekasi, ada Kak Esther Deviani, Rudy Bayo Green, Kak Maska, selamat malam. Berikutnya ada Angel Wu, Jefferson Leona, wanita bijak Jogja. Kak Tantri, halo. Ripka, Manda, Angie juga, thank you. Bom Yukian, makasih ya. Kak Ana mau muter-muter kemana? Hayo. Maksudnya muter-muter sinyalnya. Oke, ada Monique Queno. Bagus banget nih Monique Queno Vitasari. Lalu aku invite ulang ya Kak Karlina. Sip. Dalam nama Yesus sinyalnya lancar. Ini masih ada waktu nih lumayan. 10 menit lagi. Berharga 10 menitnya. Oke, puji Tuhan. Aku nggak tahu ya Kak, ini kenapa sinyal aku padahal aku udah pakai pulsa, udah pakai paket data, nggak pakai wifi. Kenapa ya? Oke. Mudah-mudahan abis ini oke ya sinyalnya ya. Ada yang Solvox sama antingnya. Iya nih, aku dari tadi bener. Ini antingnya gampang copot, tapi kalau aku pakai ini rasanya aku lebih pede. Jadi gimana dong? Jadi tetap aku pakai aja ya. Iya. Oke, kita lanjut ya Kak Karlina. Tadi sampai ke penjelasan, kalau ngobrolin soal kerjaan terus lama-lama, adik-adik GT jadi nggak nyambung. Nah, sampai di situ. Yuk kita ulang. Oke, ya udah sih. Enggak. Maksudnya harusnya memang tadi udah berhenti sampai di situ. Jadi itu yang kita usahakan atau yang kita kerjakan supaya sisterhood ini benar-benar jadi sisterhood gitu. Karena untuk jadi sisterhood ya kita harus relevan dong. Kita harus nyambung sama mereka gitu kalau kita ngobrol. Kayak gitu sih. Gitu. Iya. Jaga konsistensi. Nah, betul. Apakah hanya sebatas kita tahu bahasa-bahasa mereka aja yang membuat kita bisa nyambung sama teman-teman GT atau usia yang lebih muda dari kita? Atau pengalaman dari Kak Karlina seperti apa cara mungkin kreativitas untuk kita bisa membuat satu frekuensi pembicaraan gitu ya supaya nggak ada gap, karena kan ini tantangan tersendiri ya. Gimana pengalaman dari Kak Karlina? Iya, kalau dari aku sendiri sih, aku sih paling seringnya memang itu sih Kak, maksudnya mempelajari bahasanya mereka itu sih, karena menurut aku itu salah satu jalan utama gitu ya, itu salah satu jalan utama untuk aku bisa masuk gitu ke dunianya mereka gitu. Nah tapi hal-hal lain yang mungkin bisa kita lakukan ya
biasanya sih kalau kayak secara tim ya di Surabaya kita bikin event sih gitu. Kita bikin event yang Event apa misalnya? kayak Natalan bareng gitu. Terus kalau dulu tuh kalau di Surabaya tuh dulu pernah bikin apa namanya kayak kelas make up misalnya kayak gitu-gitu. Terus ya itulah salah satunya. Terus apa ya, masak bersama misalnya yang ya, tapi sayangnya sekarang lagi nggak bisa dilakukan nih karena kita nggak boleh tatap muka kan. Betul. Oke, baik. Terus kalau di sosial media sendiri, gimana ya cara kita untuk tetap jadi sisterhood buat mereka? Karena kan kadang kalau di sosial media kita bisa seolah-olah kayak tidak apa adanya juga gitu kan ya. Atau mungkin di sosial media kadang kalau masih usia remaja masih agak malu-malu ikutan konten-konten ya yang lagi viral gitu misalnya. Nah, dari pengalaman Kak Karlina gimana tuh supaya kita juga tetap menolong mereka, mendampingi mereka untuk etis, kemudian juga tetap ada rule-nya gitu. Oh, kalau di sosial media, maksudnya gini, kalau maksudnya Kak Magda apa yang kita lakukan untuk mendampingi mereka gitu ya di sosial media, Ya. kita sih ini Kak, kita biasanya dalam diskusi atau dalam obrolan-obrolan itu kita angkat isu-isu yang memang lagi happening gitu. Kita tanyain, ada nggak hal yang meresahkan gitu buat mereka gitu. Ada nggak sesuatu yang mereka tuh penasaran gitu, pengen tahu misalnya ini benar atau salah sih kayak gitu. Nah, berangkat dari sana biasanya bisa jadi bahan diskusi gitu. Jadi dari sisi kita sebagai bisa bilang pembina ya, dari sisi kita itu kita bisa dapat insight. Oh, ternyata anak-anak itu pikirnya kayak gini loh. Ternyata di dalam pikirannya anak-anak tuh isinya itu kayak gini loh. Ketika mereka ngelihat postingan ini, kita sebagai orang yang nggak tahu ya, mungkin yang udah lebih gede gitu, kita mikirnya gini. Tapi ternyata ketika itu dilempar ke anak-anak remaja, mereka mikirnya lain seperti yang kita pikirin gitu. Jadi kalau dari aku sih, aku selalu lebih suka tidak berasumsi sih Kak. Aku lebih suka nggak berasumsi. Jadi aku nggak datang atau aku nggak memulai diskusi dengan asumsi. Wah, kamu pasti kalau ngelihat gini mikirnya kayak gini ya gitu. Tapi aku lebih suka ngelempar itu jadi bahan diskusi sih gitu. Kalau misalnya kamu ngelihat kayak gini, yang ada di dalam pikiranmu apa gitu. Atau ini meresahkan nggak buat kamu? Kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi nanti lanjutannya, follow up-nya kita jadikan materi untuk diskusi gitu. Nah, dari sana mereka dari sisi kita bisa dapat insight, tapi dari sisi mereka juga merasa, wah, komunitas ini atau sisterhood ini tuh safe space loh gitu. Ini tuh tempat yang aman loh buat mereka itu mengungkapkan keingintahuan, mengungkapkan pertanyaan, Jadi ini satu tempat yang aman untuk kita mencurahkan isi hati kita, bahkan mencurahkan apa yang menjadi pikiran kita gitu ya, sehingga kita sama-sama bisa menjaga rahasia di situ. Dan butuh banget di tempat yang aman untuk kita menceritakan apa yang menjadi mungkin sisi hidup kita. Itu karena kalau kita salah menaruh cerita bisa diemberin kemana-mana, bahaya ya. Jadi kita jadi teman yang bisa dipercaya, kira-kira gitu. Oke, thank you ya Kak Karlina. Hai, Girls Talk Solo, how are you? Ada Kak Meilina Sarah, kemudian ada Kak Ana Latu Meten, ada Melting juga, Henny Kote, Febea Lodia, Anita Roselani, dan teman-teman yang lain. Aduh, jangan sedih dong Kak Karlina. Aku invite ulang, semoga yang ini lancar ya. Waktunya tinggal sebentar kok. Oke. Puji Tuhan.
Ya, aku udah dapat insight-nya. Itu juga adalah hal yang Kak Karlina pengen saksikan ya, atau itu bagian dari kesaksian atau sharing life-nya Kak Karlina ya untuk menghidupi tema ini ya. Iya, iya, betul. Ya, betul, betul, Mhm. betul. Maaf ya Kak, ini jadi aku nggak ngerti. Sudah tidak tahu aku apa yang harus Nggak aku apa-apa, nggak lakukan apa-apa. terhadap sinyal ini. Iya, nggak apa-apa. Tapi aku tahu kok aku harus melakukan apa. Jadi aku undang lagi. Jangan sampai lepas. Oke, terakhir ya. Aku tadi sempat terbersit ya sebelum nanti Kak Karlina kasih closing statement atau mungkin motivasi ya sebelum kita doa nanti adalah tentang ini nih. Seberapa penting dalam Sisterhood to Discover You ini adalah tentang Kak di-sharingin hal ini karena ya itu udah kayak nafas kehidupan kita secara pribadi maupun secara komunitas atau kelompok. Nah, boleh dong Kak cerita di bagian itu, the power of pray, kemudian juga mungkin ada saat teduh bareng, kemudian juga barangkali di dalam kelompok ini ada motivasi-motivasi yang dibagikan. Nah, Kak boleh lebih spesifik kali ya, bagaimana membangun spiritualnya. Oh, Kak, sorry, tadi itu ada sempat putus. Ini tadi pertanyaannya apa yang aku lakukan ya? Atau gimana? Mm-mm. Sorry. Yang lebih spesifik, misalnya mengajak berdoa atau saling mendoakan, kemudian berbagi ayat untuk saling menguatkan, kemudian juga mengcover apa yang menjadi kesulitan mereka dengan cara memotivasi misalnya. Jadi kayak pertumbuhan spiritualitasnya itu juga menjadi hal yang diutamain gitu loh dari Sisterhood to Discover You ini. Oh, oke, oke. Iya, iya, betul, betul. Maksudnya, ya, oke. Jadi, mungkin dikit cerita aja kali ya. Ini semoga nanti aku nggak putus lagi. Tapi mungkin dikit ceritanya kayak kita tim pembina ini, maksudnya kita tim kayak Maska gitu ya. Aku sama Ica, sama mungkin sama Hana yang minggu lalu sempat sama Hana yang minggu lalu sempat live juga kan ya. Bukan minggu lalu sih, bulan lalu ya sempat live juga. Betul. Kita sendiri ini memastikan bahwa tim kita ini sisterhood gitu loh Kak, gitu. Jadi jangan sampai kita tuh mengusahakan sisterhood di sama anak-anak, tapi kita sendiri ini sebenarnya nggak sedang menghidupi sisterhood itu gitu. Jadi itu sih salah satu hal utama yang menurut aku penting banget untuk menjaga kelangsungan atau solidaritas kelangsungan si ini sisterhoodnya Girls Talk ini gitu, karena kita sebagai tim ya mungkin bisa dibilang pembina itu kita juga menghidupi sisterhood itu gitu. Aku sama Maska sama Ica sih ya, kita bertiga tuh yang bisa dibilang kita berbagi hampir segala sesuatu gitu, dari hal remeh temeh sampai hal yang berat sekalipun gitu ya, dari hal yang kayak hari ini makan apa gitu sampai ke level yang misalnya hari ini aku bete sama mama papaku misalnya nih contoh gitu. Iya, Nah iya. Sampai berbagi jadi pokok kayak doa juga ya. betul, jadi kayak misalnya aku lagi menghadapi apa gitu, bisa aku sharing kayak guys aku lagi gini 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 gitu, boleh ya kayak gitu-gitu sih, gitu sih. Jadi itu ketika aku jalanin sisterhood itu sendiri, maksudnya aku hidupi sisterhood itu sendiri di mana aku ini adalah bagian ya Kak dari sister itu, lebih mudah gitu, lebih mudah untuk aku tuh juga menerapkan itu sama anak-anak yang di bawah aku, yang aku bina ya, itu di modul 2 kayak gitu-gitu tuh lebih mudah karena aku sendiri dapat manfaatnya, aku sendiri Iya. merasakan betapa pentingnya sisterhood ini gitu loh, Nah, gitu ini ada sih. komentar bagus tuh dari Kak Maska katanya, "We are proud sister kan?" Katanya. Iya, yes or no. Ya, ya. Love, Oke, oke, love, love, oke. hate. Kalau sama Maska sama Ica, love, love, hate. Love, love, hate. 75% love, 25%-nya hate. Karena kita masih ini ya, masih suka muncul gemes-gemesnya gitu ya. Iya, iya, oke, oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri nih, karena sebentar waktu kita juga terbatas, sebelum nanti juga Kak Karlina pimpin doa penutup, apa nih yang kembali pengen di-highlight, atau apa yang pengen di, istilahnya ya, booster lah, pesan apa gitu, supaya teman-teman ikutan semangat
ikutan on fire untuk mendapatkan sisterhood masing-masing, baik di kota-kota maupun yang ada di kelompok-kelompok usia. Tidak hanya GT sebetulnya, tapi juga single penting, ibu juga apalagi. Karena ini juga bagian dari kita ini ya, satu keluarga wanita bijak. Yang aku pengen bilang sih paling mau ingetin sih ya, ingetin teman-teman semua, baik ibu, teman-teman single maupun teman-teman girls talk, kalau kita itu diciptakan Tuhan tuh bukan untuk jadi manusia individualis gitu. Kita tuh memang dari sananya grand design-nya Tuhan itu tidak menciptakan kita sebagai manusia yang ya udah kamu diciptakan untuk hidup seorang diri, berkembang sendiri gitu. Aku rasa grand design-nya bukan kayak gitu. Makanya ketika Tuhan menciptakan Adam kan Tuhan bilang tuh, Tuhan melihat tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Maka dibikinnya lah Hawa supaya bisa jadi penolong. Dan aku rasa maksudnya di dalam penolong itu ada unsur temennya gitu loh. Untuk si Hawa ini jadi temen, untuk si Hawa ini jadi partner, untuk si Hawa ini jadi teman berbagi lah intinya, supaya si Adam tuh bisa memaksimalkan tujuannya dia sebagai manusia gitu, untuk dia berkembang, kayak untuk dia melakukan segala sesuatu gitu. Jadi itu sih yang aku pengen sharing, dan aku pengen remind teman-teman lagi ya, bahwa dari sanonya kita ini memang grand design-nya manusia tidak diciptakan untuk jadi sendirian gitu. Jadi kalau misal aku juga harus mengakui bahwa untuk keep up di dalam sebuah komunitas itu nggak mudah, karena kita kan harus terus saling mengampuni di dalamnya ya, saling memaafkan, karena kita semua itu manusia yang menyebalkan pada dasarnya gitu. Aku yakin aku adalah manusia yang juga menyebalkan buat Maska mungkin, buat Ica gitu, buat orang-orang di sekelilingku. Aku yakin adalah pasti part yang aku tuh menyebalkan gitu. Jadi di dalam sebuah komunitas terus harus ada yang namanya saling memaafkan, saling mengampuni, saling yang lain. Tapi terlepas dari kesulitan dan tantangan itu, yuk jangan menyerah gitu. Jangan menyerah untuk berkomunitas, jangan menyerah untuk tetap mengusahakan ada di dalam komunitas kayak yang dibilang sama Ibrani tadi. Jangan menjauhkan diri seperti yang dilakukan sama kebanyakan orang di dunia gitu. Jangan gitu. Kenapa? Karena menurut aku itu that's the only way kita bisa bertumbuh sih. Kita bisa bertumbuh benar-benar optimal, maksimal gitu di dalam komunitas itu. Gitu. Kalau di WB Single dan WB Ibu tuh ada satu sesi di modul 2 namanya Saya Butuh Kamu, Kamu Butuh Saya gitu ya. Kalau di GT apa tuh ya nama sesinya ya yang bicara keras tentang pentingnya komunitas itu? My Second Home sih harusnya. Judulnya My betul, Second Home. My Second Home. Sip. Wah, luar biasa Kak Carlina, thank you banget ya buat sharing. Terima kasih sekali lagi. Dan ya betul, semoga ini sebelum kita berpisah masih bisa ya doa penutup ya Kak Carlina ya. Oke, sambil aku juga ngintip nanti. Semoga enggak sekarang ya, ini nggak putus semoga kan ya, aman ya. Enggak, sekarang sih masih oke. Dan semoga nanti oke juga sampai amin. Ya, yuk Kak Carlina kita akhiri dengan berdoa. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Tuhan kasih, platform Tuhan, media yang Tuhan kasih lewat IG Live, kami bisa saling sharing, kami bisa saling berbagi, kami bisa mendengar, kami bisa belajar. Tuhan, kami berdoa biar apa yang kami dengar, apa yang kami sharingkan malam hari ini, Kak Magda, Carlina, teman-teman sahabat WB yang dengar, kami diberkati Tuhan, kami menangkap apa yang Tuhan pengen kami tangkap, dan di dalamnya kami ada pertumbuhan, ada pengenalan lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat Kak Magda, berdoa buat sahabat-sahabat WB yang nonton, dengar dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan sempurna. Engkau baik Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you Kak Carlina, God bless you. Kita yel-yel dulu ya sebelum berpisah ya. Kita yel-yel dulu yuk. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girl talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Oke, baik Kak Carlina, selamat melanjutkan aktivitas. Have a nice weekend. God bless you ya.
God bless Silahkan you. diklik tombol silang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kata Kak Anaho, thanks ya Karlina dengan love berwarna merah. Ada juga Velse Utomo. Vels Utomo, thank you ya. Ivana Ip2. Kemudian Kak Noviana Suryono, selamat malam. Kak Siska Kristiani, Kak Rina Sutandeo. Lalu tadi Kak Maska, thank you banget ya. Lalu Katerina Natasha. Berikutnya ada Lydia Hal, kemudian Maria Resi 9212, selamat bergabung. At Silent, kemudian tadi teman-teman Girls Talk Solo ya, thank you udah join. Baiklah sahabat WB, saya belum berakhir, maksudnya IG Live hari ini belum berakhir ya, karena saya masih ada beberapa saat untuk mengundang Kak Tantri berbagi kabar sukacita buat kita semuanya. Yuk, please welcome Kak Tantri. Yeay! Hai Kak, mana suaramu? Ayo disaut dong. Gak kedengeran Kak suaramu Kak. Gak kedengeran. Coba dicabut terus dicolok ulang deh earphone-nya. Pantesan. Sudah? Nah, sekarang baru cetar membahana. Berarti belum masuk. Astaga, ya ampun. Tapi aku mendengar loh dari tadi. Oh iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Kak Tantri. Mau kasih komentar atau apresiasi apa buat Kak Karlina? Silahkan. Mau beri apresiasi yang luar biasa buat Karina, buat semangatnya walaupun harus keluar dan masuk lagi, keluar dan masuk lagi. Iya. Itu nggak gampang, tapi luar biasa. Ya, aku jadi tahu salah satu mental atau karakternya dari Kak Karlina, pantang menyerah. Iya, betul. Gigih berusaha. Sip. Iya. Tadi yang Karlina sampaikan tadi itu saya jadi inget ya, kelompok modul 2 itu penting banget ya makanya buat kita ya. Sangat-sangat penting kelompok modul 2 itu. Karena kalau tadi Karlina bilang kan kita harus punya teman buat bisa saling membangun, saling mendukung. Nah, di modul 2 itu kan lengkap banget kan? Ya kita bisa curhat, kita bisa belajar bareng, kita bisa nangis bareng juga, doa bareng kan? Terus Betul. kita juga menemukan jawaban masing-masing juga dari masukan teman-teman juga ketika kita jawab pertanyaan-pertanyaan kita bisa dapat jawaban sendiri gitu loh. Itu luar biasa. Saya mau kasih semangat nih buat teman-teman sahabat WB, buat alumni yang belum bergabung di pembinaan modul 2, ayo bergabung. Nggak rugi dan tidak akan nggak wasting time kalau kita ada dalam pembinaan modul 2 karena itu akan membangun kita banget. Dan apa yang Karlina sampaikan tadi bahwa sisterhood to discover you itu akan terjadi. Gitu. Nah, teman-teman sahabat WB kalau yang nggak tahu pengen modul 2 Kak, tapi nggak tahu kalau di kota saya soalnya belum ada, gimana? Teman-teman bisa DM di Instagramnya Wanita Bijak, pasti akan di follow up. Gitu, ya, setuju. Jadi bakal dikasih tahu di kota-kota mana ya modul 2-nya berada ya. Iya. Terus lagi supaya kita bisa terus terkonek dengan wanita bijak itu bagaimana? Dengan kita juga menjadi sahabat wanita bijak, kita bisa mengikuti semua platform yang ada di wanita bijak. Ada YouTube, ada IG, ada Facebook, itu semuanya itu mendukung untuk kita terus dibangun. Jangan sampai terlewat. Terus kalau ini sahabat WB itu bisa kalau misalnya punya ide sesuatu atau mau sesuatu yang ditanyakan, tanyain aja lewat DM. Terus kan ada di situ suka ada dituliskan WA call center-nya Wanita Bijak. Teman-teman juga boleh WA tanya atau misalnya saya mau ini dong Kak di IG
tayangin ini dong, misalnya kasih ide itu juga boleh banget Magda. Supaya kita tetap ada apa namanya ya? Supaya kita Komunikasi ada dengan ini ya, komunikasi, dengan betul, dua komunitas. arah gitu. Jadi memang kita ikut pembinaan WB kan cuma sekali. Terus kalau misalnya nanti jadi fasilitator juga kadang-kadang tahun depan lagi. Kalau kita nggak ada hubungan intens, kadang-kadang udah lupa tuh tahun lalu saya belajar tentang apa ya. Saya suka kadang-kadang kalau ketemu sama teman-teman gitu fasilitator di sesi misalnya sesi mutiara yang berharga, mutiara yang ditemukan. Mutiara yang ditemukan. Lupa, apa sih mutiara yang ditemukan tuh membahas apa itu lupa karena kita nggak punya komunitas. Memang sangat perlu komunitas. Itu Magda. Sama aku mau mengumumkan satu. Apa ini kabar gembiranya? Zoominar Wanita Bijak tanggal 7 Juni, judulnya, temanya adalah Digital Kokin. Itu dibawain oleh Ibu Iliana Widodo. Sahabat WB jangan sampai ketinggalan, yang belum daftar silahkan cek-cek di IG, brosurnya ada di sana, link pendaftarannya juga ada di sana. Jangan sampai ketinggalan, karena salah satunya kita terus menjadi wanita bijak adalah kita terus mengupgrade diri kita dengan cara kita mengikuti Zoominar yang ada, karena memang dari Yayasan Wanita Bijak itu memang selalu setiap bulan sekali memberikan seminar yang isinya adalah edukasi buat kita gitu. Dan itu gratis ya Kak Tantri? Gratis. Betul. Puji Tuhan. Hanya cukup mendaftarkan diri di nomor kontak atau link yang nanti bakal didapetin, dan itu nanti akan di-replay dengan link Zoom meeting yang akan teman-teman gunakan. Dan nanti teman-teman bisa masuk ke dalam WA grupnya itu, WA group untuk nanti mendapatkan informasi-informasi yang ada. Lalu nanti bulan depan lagi informasinya tentang Zoominar yang lain lagi. Lalu sahabat WB yang belum pernah ikut pembinaan WB, jadi ada yang misalnya, oh udah ikut modul 2 tapi belum ikut modul 1 nih. Ada banyak ini jadwal-jadwal pembinaan loh Magda. Ada WB Single Malang, WB Ibu Cengkareng, tapi kayaknya udah penuh. WB Ibu yang sedang berlangsung juga ada, WB Ibu Eropa Barat. Lalu ada nanti yang akan datang WB Ibu Jakarta di bulan Agustus. Jangan sampai ketinggalan. Daftar. Puji Tuhan. Oke, dan semua info-info yang tadi Kak Tantri ingetin itu ada di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia. Boleh di screenshot, boleh langsung DM untuk bisa ikutan kegiatan-kegiatan WB. Oke, ada yang lain Kak Tantri yang mau kembali diingatkan? Masih ada waktu 2 menit. Itu saja. Jangan lupa ikutin dan saat teduh. Kalau teman-teman biasanya kalau di pembinaan WB kita ada kan 30 hari bersama merenungkan firman Tuhan dari buku Mutiara Kehidupan Wanita. Nah, teman-teman abis itu mau gimana saat teduhnya? Gak punya bahan saat teduh nih Kak. Ikutin aplikasi Wanita Bijak. Di situ setiap hari ada saat teduhnya. Jangan lupa kalau buka, jadi aplikasi Wanita Bijak bisa diunduh di Play Store Kak Magda. Ini juga ngunduhnya gratis. Betul, dan jangan lupa mendaftar sebagai member. Setelah itu ada banyak artikel, ada banyak foto-foto juga, event-event yang sudah terlewat. Juga yang penting saat teduh setiap pagi. Jadi kita tiap bangun pagi diingetin, oh iya hari ini belajar firman Tuhan tentang ini dan tentang itu. Begitu Magda. Baik. Kak Tantri, terima kasih banyak buat sharing-sharingnya malam hari ini. Sangat bermanfaat pastinya kabar baik yang tadi udah disampaikan. Kita ketemu lagi Sabtu depan ya Kak Tantri, jam 7 malam. Tentu saja masih di Instagram live-nya Wanita Bijak Indonesia. Silahkan diklik tombol silang Kak Tantri. Have a nice weekend. God bless you. Bless you. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, lega rasa hati saya karena sudah tuntas Instagram Live edisi kali ini dengan topik Sisterhood to Discover You.
Saya ingatkan kembali sahabat WB, yuk subscribe YouTube Wanita Bijak Indonesia ya. Klik tombol lonceng ya supaya dapat notifikasi setiap saat jika ada video-video yang diunggah. Selain itu juga download gratis di Play Store aplikasi Wanita Bijak. Di aplikasi itu ada tersedia beberapa fitur yang sangat menarik yang kita butuhin juga. Salah satunya tadi Saat Teduh. Plus jangan lupa follow Instagramnya Wanita Bijak Indonesia. Ada konten-konten yang baru setiap harinya yang bagus-bagus. Silahkan di story, refeed juga boleh atau repost gitu ya. Silahkan pokoknya jadiin buat story di WhatsApp juga boleh, di screenshot terus di story di WhatsApp. Setiap hari selalu ada caption ataupun ada ayat-ayat emas yang dibagikan melalui konten Instagram Wanita Bijak Indonesia. Terima kasih ya, ada Kak Hana, Kak Andini, ada Kak Yosep. Makasih dan saatnya saya pamit. Terima kasih sahabat WB, Tuhan memberkati dan saya mau yel-yel dulu. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. God bless you all.